Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kebijakan moneter, yaitu instrumen kebijakan moneter. Sudah kalian tonton ya materi dasar dari kebijakan moneternya. Nah, di sini kita masuk ke dalam instrumennya, yaitu apa saja yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatasi atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Untuk itu, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Dan terima kasih atas dukungannya. Indikator yang akan kita bahas yang pertama adalah menganalisa instrumen apa saja yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam kebijakan moneternya. Jenis-jenis kebijakan moneter, nah kita bagi dulu, jenisnya bersifat kuantitatif. Kuantitatif artinya ini yang bersifat untuk menentukan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar ini artinya dalam suatu hitungan, maka disebut dengan kuantitatif jumlah. Kalau bersifat kualitatif, artinya di sini kebijakan yang diambil oleh Bank Sentralnya di kebijakan moneternya tidak dalam bentuk menentukan jumlahnya, tapi apa ya? Penasaran? Yuk kita bahas. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, politik diskonto, kedua politik pasar terbuka atau open market, dan yang ketiga politik cadangan kas. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah diskon policy. Di sini atau politik diskonto adalah politik di mana diambil oleh Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga bank. Kata kuncinya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Nah, di sini pada saat mau menaikkan suku bunga bank ini disebut dengan kontraktif. Kenapa? Karena ingin mengatasi keadaan inflasi. Masih ingat inflasi? Jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka akan menurunkan jumlah uangnya yang beredar. Kita ulang ya. Pada saat Bank Sentral menaikkan suku bunga banknya akan mengatasi inflasi. Karena inflasi itu jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Bank Sentralnya ingin menurunkan jumlah uang yang beredar. Di mana analisanya? Yaitu saat jumlah uang yang beredar terlalu banyak dan Bank Sentral menaikkan, otomatis masyarakat berbondong-bondong untuk menabung. Dan uang akan tertarik dari masyarakat ke bank. Maka jumlah uang yang beredar akan berkurang. Itulah tujuan dari Bank Sentral. Nah, jika Bank Sentral melakukan dalam menurunkan suku bunga, artinya pada saat terjadi deflasi. Deflasi, jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka harus dibanyakkan. Maka disebut dengan ekspansif. Jumlah uangnya, kita ingin jumlah uang yang beredar naik dengan cara menurunkan suku bunga bank. Kalau suku bunga bank banyak, tentu masyarakat tidak mau untuk menabung, tetap untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kita lanjut ya, yang kedua adalah open market policy. Ini adalah politik pasar terbuka, di mana pada saat inflasi, maka Bank Sentral akan menjual surat-surat berharga kepada publik. Misalnya surat berharga dari pemerintah, ORI. Nah, di sini
ingin menurunkan, karena inflasi itu jumlah uang beredarnya terlalu banyak, maka Bank Sentral ingin menurunkan jumlah uang jadi sedikit. Nah, di mana analisanya? Pada saat Bank Sentral mengeluarkan surat-surat berharga atau menjual kepada publik, tentu publik ini masyarakat, uang yang dari masyarakat akan tertarik ke bank. Jadi, uang dari masyarakat di sini akan masuk ke bank. Nah, disinilah semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang dibeli oleh masyarakat, tentu uang akan masuk ke bank. Nah, di sini disebut dengan kontraktif. Kalau pada saat ekspansif, di mana bank sentral akan membeli. Nah, kita ingat ekspansif ini untuk mengatasi deflasi. Deflasi jumlah uangnya yang beredar sedikit, maka kita akan menaikkan jumlah uang yang beredar. Karena apa analisanya? Pada saat uang yang ada di bank sentral dan surat berharga berasal dari publik. Publik berarti bank sentral akan mengeluarkan jumlah uang kepada masyarakat. Inilah istilahnya di mana mengatur jumlah uang beredar. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang cash ratio policy atau politik cash ratio atau lebih dikenal dengan wajib minimum. Nah, di sini pada saat kontraktif kita tahu tadi untuk mengatasi inflasi, jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka bank sentral ingin menurunkan jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan batas minimum atau cadangan kas yang harus ada di bank umum. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan bentuk soal. Di sini di mana pada saat meningkatkan batas minimum, artinya nanti bank umum akan sedikit mengeluarkan uang kepada masyarakat. Itu tujuannya. Sedangkan pada ekspansif itu saat terjadi deflasi, di mana deflasi jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka dengan tujuan menurunkan, sini kita menurunkan batas minimum cadangan yang kas yang harus ada di bank umum, ingin menaikkan jumlah uang yang beredar. Untuk lebih lanjut atau lebih mengerti, kita langsung ke pembahasannya. Jika jumlah uang yang beredar, kita ingin mengetahui jumlah uang yang beredar. Ini rumusnya, alat liquid atau uang tunai secara umum ya, bukan satu bank, kan bank sentral memperlakukannya secara agregat atau secara umum, dibagi dengan cadangan wajib minimum yang sudah dibuat oleh atau ditentukan oleh bank sentral. Ini rumusnya untuk mengetahui berapa jumlah uang yang beredar. Nah, contoh soal, jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum sebesar 8%, dan bank umum memiliki alat liquid, bank umum secara umum ya, secara keseluruhan di suatu negara itu sebesar atau sebanyak 400 miliar, maka berapa sih jumlah uang yang beredar dari rumus yang kita buat tadi? Nah, kita jawab, diketahui uang tunai yang secara umum ada 400 miliar, sedangkan cadangan minimum yang diberlakukan oleh bank sentral adalah 8%. Nah, untuk mengetahui batas normal yang ditentukan pada saat normal ya, berapa cadangan minimum, kalian bisa klik website bank sentral yang resminya. Nah, di sini kita akan ditanyai berapa jumlah
yang beredar. Nah, kita masukkan rumus jumlah uang tunai liquidnya tadi sebesar 400 miliar, kita bagi dengan 8%. Nah, menjadi dapatlah jumlah uang yang beredar adalah 5 miliar. Inilah jumlah uang yang beredar. Angka pengganda uang yang beredar, artinya berapa sih angka yang akan diganda-gandakan pada saat jumlah uang yang beredar? 1 per cadangan wajib minimum. Nah, contoh jika cadangan wajib minimumnya 8%, hitunglah angka penggandanya. Angka pengganda uang beredar 1 kita masukkan dibagi 8% yang cadangan wajib minimumnya. Maka di sini dapatnya, karena ini 100, kita kalikan dari sini ya. Jadi kan 1/8/100. Kalau kita balik 1 kali 100 per 8, maka dapatlah 100 dibagi 8 menjadi 12,5. Inilah angka pengganda uang yang beredar. Kita akan lanjut pada kebijakan moneter kualitatif. Ingat kalau tadi yang kita bahas 3 adalah kuantitatif, jadi jumlah uangnya. Jadi Bank Sentral melakukan kegiatan mengurangi atau menurunkan jumlahnya. Kalau di kualitatif sifatnya dia sebagai himbauan ya. Di sini contohnya himbauan moral disebut dengan moral situation policy. Dan kalau dalam bentuk pembatasan kredit di sini diberikan kepada bank umum dari bank sentral atau plafon kredit policy. Nah, apa itu? Kita bahas. Kalau plafon kredit policy di sini pertama, pada saat mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat untuk masyarakat yang ingin kredit. Nah, disinilah ekspansif. Di sini ekspansif akan melakukan kegiatan mengurangi. Karena dia, deflasi ya. Deflasi. Di sini jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka kita akan menaikkan jumlah uang yang beredar. Nah, karena ingin kita jumlah uang beredar banyak, maka Bank Sentral memberikan instruksi ini kepada bank umum untuk mempermudah memberikan kredit kepada masyarakat. Ini bukannya simpanan ya, tapi pinjaman kepada masyarakat yang ingin meminjam, baik itu konsumen maupun produsen. Kalau kontraktif, ingat kontraktif itu kan inflasi di mana akan mengurangkan, tujuannya untuk menurunkan atau jumlah uang yang beredar. Nah, artinya di sini Bank Sentral nggak boleh nih bank umum untuk memberikan kredit kepada masyarakat, berarti diperketat, itu maksudnya. Yuk kita lanjut ke moral. Moral ini itu dalam bentuk himbauan, artinya Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan nih kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Inilah semua instrumen-instrumen yang diambil oleh kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter selalu dinantikan oleh para analis. Kenapa? Ini tentu akan mempengaruhi mereka. Investor, banker, ini para perbankan ya, dan sebagainya. Karena kebijakan moneter akan berpengaruh secara ekonomi makro. Semoga kedua video yang telah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa ya like and share kepada teman-teman yang kamu anggap memerlukan. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.